Selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore juga Pak Bambang. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Felina Alvelia, kemudian ada rekan saya Cornelia Dinda, Skolastika Karisa, Serlina Sanjaya, dan Ninyoman Sri Adnyani. Sebelum masuk materi pada hari ini, kami memiliki sebuah video yang akan kami tampilkan. Langsung saja kita mulai. Ya, itu dia video yang sudah kami tampilkan. Selanjutnya, dalam presentasi hari ini, kami akan membahas mengenai 4 subbab besar, itu ada sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan aplikasi perusahaan peluang baru dan tantangan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem perusahaan. Nah, sistem perusahaan. Saat ini di seluruh dunia, hampir semua perusahaan sekarang makin terhubung baik secara internal maupun secara eksternal dengan perusahaan lain. Nah, sistem perusahaan di sini berperan dalam menyediakan integrasi yang menyediakan data yang memungkinkan supaya data tersebut untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis dan juga berbagai area fungsional perusahaan. Nah, kemudian apa itu sistem perusahaan? Nah, sistem perusahaan dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terpadu dan database pusat umum. Jadi database ini akan mengumpulkan data dan juga informasi dari berbagai divisi dan departemen yang ada dalam perusahaan dan juga dari sejumlah besar proses bisnis di berbagai bidang, baik di bidang manufaktur, bidang produksi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, kemudian data ini akan digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis internal organisasi. Ketika ada informasi baru yang dimasukkan dalam proses, maka informasi ini juga akan tersedia bagi proses bisnis lainnya. Selanjutnya, di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai bagaimanakah sistem perusahaan itu bekerja. Jadi di sini divisi perusahaan ada 4, yaitu ada sales and marketing, ada finance and accounting, ada human resource, dan ada manufacturing and production. Di sini, semua data yang dimiliki oleh setiap divisi itu akan ditampung atau akan dikumpulkan ke dalam sebuah database, yang kemudian database ini akan mengirimkan data-data yang diperlukan oleh bidang-bidang lainnya atau divisi-divisi lainnya. Misalnya, sales marketing butuh data mengenai divisi human resource yang berkaitan dengan karyawan misalnya. Misalnya memerlukan data mengenai berapa sih jumlah karyawan yang akan atau yang bekerja di bidang marketing untuk menyusun strategi pemasaran misalnya. Nah, di sini sales marketing bisa memperoleh data tersebut dari database yang menyediakan data-data dari semua bidang lainnya.
Selanjutnya kita bahas mengenai perangkat lunak perusahaan. Nah, di sini perangkat lunak perusahaan itu dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang mencerminkan praktik terbaik. Nah, ketika perusahaan akan menerapkan perangkat lunak, mereka ini harus memilih fungsi sistem manakah yang akan mereka gunakan. Dan juga kemudian mereka harus memetakan proses bisnis mereka ke dalam proses bisnis yang sudah disediakan atau telah ditetapkan oleh perangkat lunak. Nah, ketika akan memilih perangkat lunak mana yang akan mereka gunakan, perusahaan ini akan menggunakan tabel konfigurasi yang sudah disediakan oleh perusahaan penyedia perangkat lunak, seperti contohnya itu Microsoft gitu. Nah, mereka akan menggunakan tabel tersebut untuk menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari sistem dengan cara berbisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan perangkat lunak perusahaan ternyata tidak sesuai dengan cara mereka berbisnis atau cara kerja perusahaan, mereka bisa mendesain ulang atau membuat kembali perangkat lunak baru untuk mendukung cara berbisnis atau cara kerja perusahaan. Namun, hal ini bisa mengakibatkan berbagai macam tantangan baru. Misalnya itu bisa mengakibatkan penurunan kinerja sistem dan juga membahayakan informasi dan integrasi proses. Nah, kalau misalnya perusahaan ingin memanfaatkan uh, perangkat lunak ini dengan maksimal, maka perusahaan ini harus bisa menyesuaikan diri dengan cara kerja yang sudah disediakan oleh perangkat lunak yang akan digunakan. Nah, contoh vendor perangkat lunak perusahaan yang cukup terkenal atau terkemuka ada SAP, kemudian ada Oracle, ataupun Microsoft. Biasanya mereka ini menyediakan perangkat lunak dalam paketan atau ya dalam paket yang biasanya dikhususkan atau dimaksudkan untuk perusahaan kecil menengah, dan juga mereka juga biasanya menyediakan versi custom atau paket custom yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin cukup besar. Contohnya itu ada perangkat lunak yang dipakai di cloud. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Ninyoman Sri Adnani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari video. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai bisnis pada sistem perusahaan. Kunci pokok dalam menjalankan sebuah bisnis ataupun perusahaan adalah menciptakan sebuah sistem, di mana sistem inilah nantinya yang akan menjadikan perusahaan memiliki siklus bisnis yang tepat sehingga bisa menjadi sebuah bangunan perusahaan yang kokoh. Sistem perusahaan tentunya memberikan nilai pada perusahaan, baik itu dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya ataupun dalam menyediakan informasi-informasi yang lengkap yang nantinya akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda tentunya telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga setiap orang melakukan suatu bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Nah, ketika suatu perusahaan memiliki perusahaan-perusahaan cabang, perusahaan pusat tentunya akan memiliki akses dalam pengambilan data yang dimiliki perusahaan-perusahaan cabang, baik itu data produksinya ataupun data penjualannya. Nah, dengan adanya sistem perusahaan ini memudahkan perusahaan pusat dalam memperkirakan produksi ataupun penjualan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan cabang. Nah, selain itu, sistem perusahaan juga dapat memudahkan perusahaan pusat dalam mengkontrol tindakan yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan cabang. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen rantai pasokan. Ketika kita memiliki sebuah perusahaan kecil, tentunya kita memiliki satu ataupun dua suppliers. Dengan hal ini, kita dapat mudah berhubungan dengan suppliers kita. Namun, ketika kita sebagai perusahaan besar yang menyediakan
berbagai produk ataupun layanan yang lebih kompleks, tentunya kita kesulitan dalam berhubungan dengan suppliers kita. Karena kita akan memiliki berbagai ataupun banyak suppliers yang nantinya suppliers kita juga akan memiliki suppliers internal lainnya. Maka dari itu, dengan adanya sistem manajemen rantai pasokan merupakan jawaban yang paling tepat untuk kita dalam menghadapi masalah sebagai perusahaan yang harus mengkoordinasikan kegiatan ratusan ataupun bahkan ribuan dalam menghasilkan sebuah produk ataupun layanannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan rantai pasukan. Rantai pasukan merupakan jaringan sebuah organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi sebuah produk setengah jadi ataupun menjadi sebuah produk, dan nantinya akan mendistribusikan kepada pelanggan. Agar lebih mudah dipahami, saya akan mengilustrasikan rantai pasokan untuk roti bakar. Nah, di sini pabrik roti seperti yang kalian lihat memiliki beberapa suppliers, di antaranya yaitu suppliers bahan baku yaitu pabrik terigu dan suppliers packaging yaitu pabrik kertas. Nah, pabrik terigu ataupun pabrik kertas memungkinkan memiliki suppliers internal lainnya, sehingga pada pabrik roti ini bahan-bahan yang diberikan oleh pabrik terigu ataupun pabrik kertas akan diproduksi, diolah menjadi sebuah produk yaitu roti dan dikemas sedemikian rupa, sehingga nantinya akan didistribusi ke toko makanan lalu akan sampai kepada tangan pelanggan. Itulah penjelasan secara singkat tentang tentang rantai pasokan untuk roti bakar. Nah, yaitu ada dalam rantai pasokan terdapat proses-prosesnya, yaitu yang pertama ada proses perencanaan, di mana dalam proses perencanaan ini terdapat beberapa aktivitas seperti perkiraan permintaan, perencanaan pembelian, perencanaan produksi, dan sebagainya. Nah, dalam proses pembelian ataupun pengadaan terdapat aktivitas bagaimana kita memperoleh barang dengan harga yang terbaik, dalam jumlah yang tepat, bahkan dengan waktu yang tepat. Nah, dalam proses produksi kita dimaksudkan dalam proses produksi ini terdapat aktivitas bagaimana bahan-bahan baku diolah menjadi sebuah produk. Dan selanjutnya ada pengelolaan gudang, di mana dalam pengelolaan gudang terdapat aktivitas seperti memasukkan ataupun inbound ataupun mengeluarkan ataupun outbound barang. Terus ada pengambilan ataupun pengepakan. Nah, yang kelima yaitu ada pengiriman pesanan, di mana dalam pengiriman pesanan ini terdapat aktivitas setelah pesanan diambil dari gudang dan setelah dikemas sedemikian rupa, maka terdapatlah pengiriman pesanan yang terjadi dari produsen sehingga harus sampai kepada konsumen. Terus yang terakhir yaitu ada pengembalian pesanan. Dalam proses ini konsumen mengembalikan pesanannya dikarenakan pesanan yang ia terima mengalami kerusakan atau pesanan yang ia terima tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga konsumen memutuskan untuk mengajukan pengembalian pesanan. Terus selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Sebelumnya kita harus mengetahui bullwhip terlebih dahulu. Bullwhip merupakan keadaan saat informasi tentang permintaan akan produk,
berubah bentuk karena melewati satu entitas ke entitas berikutnya, melintasi rantai pasokan. Nah, sehingga harusnya produsen itu wajib memiliki informasi tentang konsumen, baik agar produsen tahu berapa unit produk yang harus disediakan dan agar produsen tahu kapan konsumen akan membelinya. Bullwhip bisa terjadi ketika produsen tidak memiliki informasi-informasi tentang konsumen tersebut. Nah, untuk mengurangi agar tidak terjadinya bullwhip, maka dilakukan sebaiknya antar anggota rantai pasokan itu harus bertukarkan informasi tentang tingkat persediaan, jadwal pengiriman, karena anggota rantai pasukanlah yang memiliki pengetahuan yang lebih tepat tentang bagaimana menyesuaikan sumber pembuatan ataupun rencana di distribusi mereka. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak dan manajemen rantai pasokan. Fungsi perencanaan rantai pasokan adalah merencanakan berapa buah unit produk yang dibutuhkan sebuah bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, perangkat lunak manajemen rantai pasokan dapat diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokan mereka, ataupun perangkat lunak dapat membantu dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan, ataupun sering disebut dengan eksekusi rantai pasokan. Yang dimaksud dengan membantu merencanakan rantai pasokannya adalah bagaimana mampu menghasilkan perkiraan permintaan untuk suatu produk dan mengembangkan sumber serta rencana manufaktur yang optimal. Terus yang dimaksud dengan eksekusi rantai pasokan adalah bagaimana memastikan bahwa produk dapat dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang efisien. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan tentang materi yang sebelumnya dibahas oleh Ayu, yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Dan saya akan melanjutkan tentang rantai pasokan global dan internet. Internet mempermudah koordinasi rantai pasokan dengan menyediakan arus informasi yang lancar di antara sistem rantai pasokan internal dan mempermudah berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal. Di sini contohnya, jadi sebelum perusahaan mengenal internet lebih jauh, perusahaan itu kesulitan untuk menentukan rantai pasokan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya di sini, dalam push-based model atau model yang digunakan perusahaan sebelum perusahaan menggunakan internet, perusahaan sebagai manufaktur di sini akan mendorong customer untuk membeli produknya dan mendorong supplier agar supplier dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan dapat memproduksi barang perusahaannya. Jadi di sini perusahaan juga harus mengetahui kapan dan harus dapat mengestimasi dengan tepat kebutuhan konsumen dan kapan konsumen membutuhkan produknya agar saat konsumen ingin membeli produk perusahaan, perusahaan memiliki stok barang dalam perusahaannya. Dan efek kepada supplier yaitu perusahaan mendorong supplier agar supplier tetap menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini sangat sulit ya, tentang perusahaan supaya perusahaan itu mengetahui kebutuhan konsumennya. Jadi di sini jika perusahaan tidak mengestimasi dengan tepat, dia akan memiliki stok barang yang banyak pada perusahaannya.
dan situ dapat menyebabkan kerugian. Beda dengan pool-based model. Di sini pool-based model atau model yang digunakan oleh perusahaan setelah perusahaan mengenal internet, yaitu manufaktur atau perusahaan tidak lagi mendorong supplier atau customer untuk membeli produk perusahaannya, tetapi manufaktur atau perusahaan akan memproduksi barang yang diorder oleh customer. Jadi customer akan mengorder sebuah barang pada retailer, lalu dilanjutkan ke distributor ke perusahaan. Di sini perusahaan akan memproduksi barang dan manufaktur akan membeli bahan baku kepada supplier sesuai dengan pesanan dari customer. Nah, di pool-based model ini, perusahaan dapat menghemat banyak waktu dan biaya dalam memproduksi barangnya. Selanjutnya ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Setelah mengetahui sistem manajemen rantai pasokan yang baik, jadi perusahaan harus pintar atau cocok menawarkan dengan permintaan atau mengurangi tingkat persediaan, memperbaiki layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efektif. Di sini dapat banyak sekali keuntungan jika manajemen rantai pasokan yang dilakukan oleh perusahaan dapat tepat dilakukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Dalam perusahaan tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau berusaha untuk menjual produknya, tapi di sini perusahaan juga harus memanajemen hubungan dengan pelanggan mereka. Memanajemen hubungan pelanggan itu dapat dengan titik sentuh atau metode interaksi antar perusahaan dengan pelanggan yang dapat melalui situs web, telepon, atau email, dan lain-lain. Nah, di sini perusahaan sangat memegang peran penting dalam eksistensinya di dunia ini. Jadi semakin lama perusahaan dapat bertahan, itu bukan berarti memang perusahaan itu unggul atau produknya memang benar-benar bagus, tetapi bisa jadi manajemen hubungan pelanggan pada perusahaan tersebut adalah yang terbaik. Jadi manajemen hubungan pelanggan ini bisa saja perusahaan itu mendengarkan kritik saran dari pelanggan, atau bisa saja perusahaan itu mendengar seperti sebenarnya kebutuhan pelanggan itu apa gitu. Lalu juga bisa dengan cara, kalau misalnya kita tahu zaman sekarang ini sosmed ya, di sosial media itu perusahaan lebih berinteraksi dengan pelanggan. Dalam sosial media mungkin tidak hanya perusahaan itu menjual produk mereka, tetapi perusahaan juga harus dapat berinteraksi dengan pelanggannya, bisa saja dengan mengucapkan hari raya atau memberi selamat ulang tahun melalui email pelanggannya. Jadi misalnya kalau pelanggannya ada ulang tahun di hari tersebut, perusahaan akan mengirimkan email secara otomatis ke pelanggan tersebut. Jadi pelanggan itu merasa diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Lalu ini ada Customer Relationship Management atau CRM. Dalam manajemen hubungan pelanggan, dalam menjual barang atau produk perusahaan dapat melakukan dengan cara penjualan melalui telepon, web, retail stores, atau yang lainnya. Lalu dalam bidang service atau pelayanan, bisa juga perusahaan menyediakan layanan seperti call center data, web service,
atau dan lain sebagainya. Marketing juga begitu. Dalam memasarkan produk, perusahaan dapat menggunakan campaign data, konten, atau data analisis. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang manajemen hubungan pelanggan dan rantai pasokan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sherlina. Baiklah, saya Sherina Sanjaya akan melanjutkan presentasi dari Dinda. Di sini saya akan menerangkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM komersial melakukan fungsi terbatas, seperti personalisasi situs web yang menangkap banyak interaksi dengan pelanggan, menganalisis menggunakan alat pelaporan, dan menautkan ke aplikasi perusahaan seperti rantai pasokan dan sistem perusahaan. Nah, di sini terdapat dua modul. Yang pertama ada modul otomasi tenaga penjualan yang berfungsi untuk membantu staf dalam meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua ada modul layanan pelanggan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dan sebagai alat meningkatkan efisiensi seperti call center, helpdesk, dan staf pendukung pelanggan. Sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan layanan untuk menyimpan dan prospek pelanggan, menyediakan informasi produk dan layanan, menyimpan data prospek yang memenuhi syarat target, dan melakukan penjadwalan, serta pelacakan surat pemasaran atau email. Cross-selling adalah memasar produk pelengkap pada pelanggan. Nah, di sini terdapat CRM operasional dan analisis. CRM operasional meliputi aplikasi yang digunakan untuk menunjang interaksi dengan pelanggan seperti alat otomasi tenaga penjualan, call center, dan dukungan layanan pelanggan. Analytical CRM mencakup aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis dan pelanggan yang dihasilkan, sehingga dapat memberi informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja. Nilai pelanggan seumur hidup didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan melayani pelanggan, dan harapan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai sistem manajemen hubungan pelanggan. Apabila perusahaan memiliki hubungan pelanggan yang efektif, maka akan memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasar langsung, pemasar lebih efektif, dan biaya lebih rendah. Selain itu, informasi dari sistem CRM akan meningkatkan pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen untuk fokus pemasaran serta penjualan silang. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ica. Sebelumnya kita telah membahas sistem manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi perusahaan, peluang baru, dan tantangan. Aplikasi perusahaan, peluang baru, dan tantangan. Banyak perusahaan telah menerapkan sistem perusahaan untuk supply chain management dan customer relationship management, karena mereka adalah instrumen yang sangat kuat untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Karena mereka begitu hebat dalam mengubah cara kerja organisasi, sehingga mereka menjadi tertantang untuk mengimplementasikan. Tantangan aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan menjanjikan pengurangan dramatis dalam biaya persediaan, order to delivery time, serta respon konsumen lebih efisien dan tinggi, dan profitabilitas perusahaan produk konsumen, dan sistem untuk membuat supply chain management dan customer relationship management semakin memikat. Aplikasi perusahaan membutuhkan atau butuh melibatkan perangkat lunak yang kompleks, yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan atau diterapkan.
Kemungkinan besar dibutuhkan perusahaan Fortune 500 dalam beberapa tahun untuk menyelesaikan implementasi, penerapan sistem perusahaan dalam skala besar dari sistem besar-besaran, atau sistem untuk SCM atau CRM. Total biaya untuk penerapan sistem perusahaan sistem secara besar rata-rata berdasarkan software SAP atau Oracle, termasuk software, alat berbasis data, biaya konsultasi, biaya personal, pelatihan, dan mungkin biaya hardware bisa mencapai sekitar 12 juta dolar. Oracle sendiri itu adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen dalam berbasis data. Biaya penerapan sistem perusahaan untuk perusahaan menengah berbasis pada software dari vendor Tier 2, seperti Epicor atau Lawson, rata-rata mencapai 3,5 juta dolar. Aplikasi perusahaan tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan yang mendasar dalam cara beroperasi bisnis. Seperti proses bisnis dalam perusahaan harus bekerja dengan software, dan karyawan harus menerima tanggung jawab dalam pekerjaan barunya. Beberapa perusahaan mengalami masalah operasi yang besar dan mengalami kerugian ketika mereka pertama kali menerapkan aplikasi perusahaan, karena mereka tidak mengerti berapa banyak perubahan organisasi yang diperlukan. Contohnya, sistem pelacakan pesanan Overstock.com turun selama seminggu penuh ketika perusahaan mengganti sistem buatan lokal dengan sistem perusahaan Oracle. Perusahaan terlalu bergesa-gesa untuk mengimplementasikan software dan tidak menyeimbangkan proses software Oracle dengan benar untuk merekam pengembalian uang pelanggan dengan sistem piutang. Aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data seluruh organisasi. Sebelumnya, kita harus memahami dengan tepat bagaimana bisnis kita akan menggunakan data dan bagaimana data akan diatur dalam Customer Relationship Management, Supply Chain Management, atau sistem perusahaan. Sistem CRM sendiri biasanya juga membutuhkan beberapa pekerjaan untuk pembersihan data. Perusahaan yang mengadopsi aplikasi perusahaan akan dapat menghemat waktu dan uang dengan meminimalkan penyesuaian. Selanjutnya, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Sekarang ini atau di zaman ini, aplikasi perusahaan yaitu vendor memberikan nilai lebih tinggi dengan menjadi lebih fleksibel, web-enable, dan mampu melakukan integrasi dengan sistem lain. Sistem perusahaan yang berdiri sendiri, Customer Relationship Management System, dan Supply Chain Management System menjadi bagian dari masa lalu. Vendor yang merupakan software perusahaan besar telah menciptakan yang disebut solusi perusahaan, suite perusahaan atau suite e-business untuk membuat customer relationship manajemen mereka, supply chain management, dan sistem perusahaan yang bekerja sama satu sama lain dan menghubungkan ke sistem pelanggan dan pemasok. SAP Business, Oracle e-Business Suite, dan Microsoft Dynamics Suite yang ditujukan untuk perusahaan menengah merupakan contoh dan sekarang menggunakan layanan web dan Service Oriented Architecture atau SOE. SOE sendiri itu merupakan suatu gaya arsitektur dengan sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. SAP generasi berikutnya menggabungkan standar SOE dan menggunakan alat NetWeaver sebagai platform integrasi yang dapat menghubungkan aplikasi SAP sendiri dan layanan web yang dikembangkan oleh software vendor independen. Dengan menggunakan alat ini, dapat membuat platform untuk proses bisnis baru atau lebih baik mengintegrasikan informasi dari berbagai aplikasi. Aplikasi perusahaan generasi mendatang juga mencakup solusi open source dan on-demand. Untuk usaha kecil dan menengah di beberapa negara tertentu, SAP sekarang menawarkan versi berbasis cloud dari bisnis one on-demand dan bisnis by design enterprise solusi software. Software as a Service atau SAS, SaaS, dan versi sistem perusahaan berbasis cloud mulai ditawarkan oleh vendor,
yang lebih kecil seperti NetSuite dan Plex Online. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak perusahaan yang akan memilih menjalankan semua atau sebagian saja dari aplikasi perusahaan mereka di cloud berdasarkan kebutuhannya. Lalu yang terakhir, Social CRM dan Business Intelligence. Social CRM memungkinkan bisnis untuk menghubungkan percakapan dan hubungan pelanggan dari situs jejaring sosial ke proses CRM. Vendor CRM sekarang menawarkan alat semacam itu untuk menautkan data dari jejaring sosial ke software CRM mereka. Produk Salesforce.com dan Oracle CRM menggabungkan teknologi untuk memantau, melacak, dan menganalisis aktivitas media sosial, seperti di Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan media lainnya. Lalu, Business Intelligence dalam aplikasi perusahaan vendor, perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih.